Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya berada di Abu Dhabi dalam rangka menghadiri ulang tahun kelima tentang persaudaraan kemanusiaan, ya, ukhuwah insaniyah yang kelima, ya, yang diadakan oleh Kementerian Toleransi Persatuan Emirat Arab, dan sekaligus belum nyala kayaknya. Belum. Oh iya. Ya. Sekali lagi bahwa saya pada kunjungan saya ke Persatuan Emirat Arab di Abu Dhabi ini dalam rangka menghadiri pertama ulang tahun kelima daripada Majelis Persaudaraan Kemanusiaan atau Majelis Ukhuwah Insaniyah yang diadakan oleh pemerintah Emirat Arab, yang dimulai ketika 5 tahun yang lalu adanya semacam deklarasi persepakatan ditandai dengan kesepakatan antara Paus dan Syekhul Azhar, ya, dan kemudian itu bergaung sampai 5 tahun kelima ini, dan pada tahun kelima ini juga diadakan pemberian penghargaan terhadap lembaga ataupun perorangan yang memperoleh penghargaan di dunia. Dan alhamdulillah dari Indonesia itu ada 2 organisasi besar yang dianggap berkontribusi besar dalam rangka menjaga perdamaian, toleransi dan koeksistensi, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang akan diberikan nanti malam, dan juga ada 2 orang dari negara lain. Karena itu saya diminta oleh Pak Presiden untuk mewakili beliau dalam rangka acara yang penting ini. Kunjungan kali ini jelas. Kunjungan yang ke sini. Kunjungan meninjau kantor dubes. Oh iya, kemudian juga hari ini saya meninjau Kedutaan Besar Indonesia. Ini satu kehormatan. Kedutaan besar ini cukup representatif. Ini merupakan pemberian hadiah dari pemerintah Emirat Arab, baik dari tanah maupun sampai kepada bangunannya. Ini karena hubungan kita dengan Emirat Arab begitu besar, begitu persahabatan yang erat, juga secara personal antara BZ, Presiden Persatuan Emirat Arab, dan juga Presiden Joko Widodo. Bahkan untuk Joko Widodo juga dibuatkan masjid yang habis ini saya akan tinjau, yaitu Masjid Joko Widodo. Ini saya kira itu hubungan yang erat ini sebagai satu hasil diplomasi kita yang berhasil dalam membangun persahabatan dan juga membangun perdamaian di dunia. Saya kira itu, ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya Febrin dari Republika, Pak. Ya. Mengenai penghargaan yang akan didapatkan oleh NU dan Muhammadiyah, artinya kan ini sangat apresiasi terhadap 2 ormas terbesar Islam di Indonesia, Pak. Apakah ke depan Bapak Wapres punya catatan tersendiri nggak buat NU dan Muhammadiyah supaya tetap menjaga eksistensinya dalam menyuarakan perdamaian di dunia ini? Iya, saya kira NU dan Muhammadiyah harus terus berperan selain peran yang sifatnya lokal, nasional, juga peran globalnya harus terus dilakukan. Jadi suara-suara yang sudah selama ini dilakukan dalam rangka membangun perdamaian dunia
itu ternyata didengar ya dan dianggap, bahkan belum lama ini saya didatangi oleh salah satu majelis hukama yang berpusat di Abu Dhabi yang diketuai oleh Syekhul Azhar juga, itu datang ke Indonesia menemui saya dan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling toleran di dunia. Nah ini tidak lepas dari peran daripada dua organisasi ini, yaitu NU dan Muhammadiyah yang membangun masyarakat di dalam kehidupan kita berbangsa sebagai negara yang paling toleran. Dan ini juga memantul ya peran ini kepada peran global, dan itu diangkat sebagai satu bagian bagaimana membangun toleransi seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan multi etnis, multi agama, ya, dengan kemajemukan yang ada tetapi terbangun dengan baik. Dan itu jadi inspirasi. Ya, oleh karena itu ke depan memang kita berharap dua organisasi terus menyuarakan koeksistensi ini dan perdamaian, persaudaraan ini sebagai bagian dari peran global kedua organisasi ini. Bahkan kemarin dalam sambutannya Presiden Timor Leste mengatakan bahwa kami memang tidak punya organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. Karena itu dia mengharapkan peran NU Muhammadiyah juga akan bisa memberi pengaruh di Timor Leste. Artinya seperti itu. Ya. Mawar Pak dari Harian Kompas Pak. Tadi di KBRI Bapak juga sempat meninjau PPLN Abu Dhabi ya Pak ya, dan bertemu dengan TKI, mungkin seperti apa Pak evaluasinya? Dan yang kedua Pak, jelang pemilu ini kan beberapa sivitas akademika ya Pak ya melakukan seruan penyelamatan demokrasi gitu Pak, karena ada dugaan pelanggaran etika gitu Pak dalam kontestasi pemilu gitu Pak. Nah seperti apa Pak tanggapan dari Pak Wapres, dan apakah ini akan menjadi evaluasi gitu Pak bagi pemerintahan yang sedang berjalan? Dan terakhir Pak, Bapak nanti akan rencananya akan memilih di mana gitu Pak untuk di hari H pemilu? Yang pertama jawab dulu Pak. Mau milih di mana Pak? TPS mana gitu Pak mungkin? Saya belum dapat panggilannya nanti. Sebab saya kemungkinan alamat, kalau alamat saya di Depok, di Cimanggis. Kalau kan rumah dinas kan di Diponegoro. Jadi saya belum tahu itu. Yang manggil saya yang rumah dinas apa rumah. Itu nanti pokoknya saya sesuai panggilan aja. Siapa yang manggil saya datang, saya nyoblos di tempat yang saya dipanggil. Mengenai masalah tenaga kerja atau buruh migran kita harus kita evaluasi terus ya. Karena itu kan ada beberapa negara yang kita moratorium kalau perlindungan buruh migran itu tidak terjamin, sehingga perlu adanya kesepakatan-kesepakatan antara Indonesia dan negara penerima yang di luar negeri. Jaminan-jaminan itu kan ada aturan-aturan yang kita tawarkan, termasuk tentu di Emirat, ya, bahwa hubungan kita baik secara diplomatik bagus, antar pemerintah bagus, tapi untuk migran, buruh migrannya itu tetap harus ada aturan-aturan yang menjamin perlindungan, dan itu saya kira sudah dilakukan antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja. Itu akan terus, dan apa yang saya saksikan tentu ini bagian yang juga harus dievaluasi. Nanti kedutaan besar kita melaporkan hal-hal yang kendala apa. Yang tentu yang paling tahu salah satunya adalah kedutaan besar kita di luar negeri yang mengerti masalah-masalah yang dihadapi, dan itu harus kita perbaiki. Mengenai pernyataan-pernyataan dari berbagai universitas besar, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang tentu harus diperhatikan
dinamika politik apapun ya pemerintah harus memperhatikan. Artinya mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa. Dan mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan. Ya, jadi sehingga sudah bisa kita atasi ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Kita berharap ini bagian daripada dinamika yang positif saja. Ya, itu bagian dari ya hal-hal yang memang ya tidak mungkin pemerintah tidak memperhatikan. Saya kira itu ya. PPLN tadi Pak, yang pemungutan suara di luar negeri yang sudah berlangsung, tadi Bapak sempat meninjau PPLN Abu Dhabi. Ya, tadi sudah siap dan akan dilaksanakan pada tanggal 10. Saya tanya sudah untuk di Abu Dhabi itu sudah 5.000 lebih, ada berapa 10 8 TPS, semua sudah siap. Dan mungkin juga ada yang belum terdaftar dan menurut penjelasan tadi nanti akan diberi kesempatan sampai pada hari H. Ya, yang mungkin katanya masih ada mungkin di laut atau belum terdaftar. Tapi yang sudah itu 5.000 sekian. Dan saya tanya nggak ada kendala apa-apa. Ya. Mungkin Pak Indra dari Detikkom. Ya. Terakhir Pak, mungkin ini kan debat pilpres ini rangkaiannya sudah selesai, baru selesai semua. Betul. Menurut Bapak dari rangkaian debat ini, apakah sudah warga ini sudah bisa menentukan pilihannya gitu Pak? Lalu kedua, mungkin ada pesan damai Pak jelang 9 hari pencoblosan pemilu Pak? Iya, saya kira cukup. Memang ada, kita lihat tadi malam itu lebih landai ya dibanding yang sebelumnya yang terjadi debat yang agak panas ya. Tapi secara keseluruhan seperti saya katakan ya baik saja, sehingga apa yang mereka sampaikan secara tertulis visi misi itu kan sudah bisa terartikulasi ya di dalam debat. Ya, saya kira masyarakat sudah tahu ketika para calon presiden, wakil presiden bisa menyampaikan itu masyarakat sudah tahu, sudah paham. Oh, yang dimaksud ini. Ya, ketika terjadi perdebatan kan menjadi lebih jelas. Ya, menurut saya 5 kali itu sudah cukup ya merepresentasikan dan masyarakat saya kira sudah paham, ya sudah mengerti dan mereka sudah bisa menentukan pilihannya. Pesan damainya apa? Pesan Wapres, pesan damai Wapres. Ya, saya kira kita sudah sepakat bahwa pemilu ini pemilu damai, pemilu yang menggembirakan. Oleh karena itu jangan lagi ada hal-hal yang bisa merusak. Ya, polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda dalam pemilihan, tapi jangan membawa pembelahan, ya perpecahan bangsa. Itu saya kira yang dan ya. Kenapa? Ya, tentu saja pemilu harus dilakukan dengan jujur adil, ya semuanya sehingga tidak timbul masalah dan siapapun nanti yang unggul ya tentu harus bisa diterima dan kepada yang menang harus merangkul semua pihak, dia harus menjadi presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu harapan saya. Ya.